Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur untuk berkat Tuhan yang selalu melimpah sehingga hari ini kita dapat merenungkan sebagian dari firman Tuhan kembali. Sebelum mulai renungan pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum benar-benar memasuki proses perenungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini, sehingga hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kiranya Kau berkati juga agar proses perenungan hari ini dapat berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar, dan kami juga bisa fokus untuk meresapi apa yang ingin Kau katakan kepada kami, dan kami bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kami. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah cara menjadi raja yang baik, yang terambil dari Ulangan pasal 16 ayat 18 dan dilanjutkan di pasal 17 sampai ayat 20. Saya akan membacakan beberapa ayat pokok, tapi saya juga menghimbau saudara-saudara sekalian dapat membacanya secara keseluruhan dan secara pribadi. Dan untuk renungan pada hari ini, saya akan membacakan ayat Alkitab dari Alkitab Baru, terjemahan edisi yang kedua. Saudara-saudara dapat menyesuaikannya secara pribadi. Ulangan pasal 17 ayat 18-20 berikut bunyinya. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Kitab itu harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya, agar ia belajar takut akan Tuhan Allahnya, berpegang pada segala perkataan hukum dan ketetapan ini, serta melakukannya. Dengan demikian, ia tidak akan bersikap tinggi hati terhadap saudara-saudaranya atau menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri. Agar itu lama memerintah ia dan anak cucunya di tengah-tengah Israel. Saudara-saudara yang terkasih, apakah saudara-saudara terkasih pernah mendengarkan sosok yang bernamakan Suetonius? Suetonius merupakan seorang penulis buku How to be Bad Emperor, atau judul bukunya adalah Cara Menjadi Kaisar yang Buruk. Dalam buku ini menceritakan beberapa sejarah tragis ataupun kelam yang terjadi pada sejarah Romawi, dan juga menceritakan penguasa yang memiliki hidup yang hancur walaupun ia merupakan seorang penguasa. Salah satunya adalah Tiberius. Tiberius ini juga merupakan seorang penguasa yang pada saat itu tidak pernah mementingkan urusan publik, tetapi ia hanya mementingkan urusan anggur, seks menyimpang, pembunuhan, dan masih banyak lainnya. Selain itu juga terdapat sosok bernamakan Caligula yang merupakan seorang raja ataupun penguasa yang memiliki sifat yang kejam, dan ia suka melecehkan orang dengan kejam. Pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang mungkin masih banyak orang yang mendambakan kekuasaan ataupun menjadikan dirinya sebagai penguasa atas sesuatu yang ada di dunia ini. Pada zaman dahulu, orang yang berhak memiliki atau kepercayaan menjadi raja atau berhak mendapatkan gelar sebagai raja adalah orang yang terpilih oleh Tuhan, dan orang tersebut juga harus merupakan dari bangsa Israel. Selain itu, Tuhan juga memilih orang yang memiliki sifat kehati-hatian terhadap 3 simbol raja pada saat itu, yaitu pembunuhan, lalu ada juga wanita, dan kekayaan. Dan Tuhan juga memilih orang-orang yang juga memiliki hidup yang spiritualitasnya kuat ataupun relasi yang kuat bersama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga sering mendengarkan kisah-kisah bagaimana raja-raja dalam Alkitab yang memerintah kekuasaannya. Awalnya mula raja-raja tersebut merupakan raja-raja yang bijaksana, namun tak disangka kekuasaan pun dapat merubah seseorang 180 derajat sangat berbeda. Salah satunya adalah Raja Salomo. Raja Salomo juga awalnya dikenal sebagai raja yang sangat bijaksana dan tidak haus akan kekayaan. Namun lama-kelamaan kekuasaan pun menjadikan perperangan, wanita, dan kekayaan menjadi sumber kekuatannya. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada zaman sekarang mungkin kita akan mengganti kata raja tersebut menjadi pemimpin. Ada kalanya dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan menjadi pemimpin baik di keluarga, di masyarakat, gereja, ataupun di
tempat kita bekerja. Lalu bagaimana kita sebagai anak Tuhan bertindak sebagai seseorang pemimpin? Kita tahu di luar sana banyak juga pemimpin yang sering menyalahkan kegunaan kekuasaannya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, kita sebagai anak Tuhan yang telah diberikan kepercayaan Tuhan menjadi seorang pemimpin, baiklah kita menjadi seorang pemimpin yang sesuai dengan harapan Tuhan dan sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan hal ini kita bisa peroleh dari kita terus setia membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan agar kita mengerti apa yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kita melalui tindakan kita menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang tahu apa yang ia harus lakukan dan ia bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin. Dengan ia mengetahui apa tujuan hidup dia menjadi seorang pemimpin, ia akan membawa orang-orang ke dalam jalan benar. Maka dari itu, kita sebagai pemimpin dan sebagai anak Tuhan perlu bersandar kepada Tuhan, perlu mencari Tuhan agar semua keputusan dan perilaku kita itu sesuai dengan harapan Tuhan. Dimanapun dan kapanpun, biarlah kita jangan menjadi pemimpin yang buruk, tetapi biarlah kita bisa menjadi pemimpin yang bijaksana, bisa berani melayani sesama, memberikan berkat bagi sesama, dan memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini, sehingga proses perenungan hari ini dapat berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar. Tuhan, kami kembali diingatkan pada renungan pada hari ini, ketika kita menjadi seorang pemimpin, biarlah kita menjadi pemimpin yang bijaksana, bukan menjadi pemimpin yang buruk, yang menggunakan kekuasaan itu demi kepentingan diri kita sendiri. Biarlah kami juga bisa menyerupai Engkau sebagai pemimpin yang baik dan bijaksana untuk kami tiru. Biarlah kami menjadi pemimpin yang bisa membawa berkat bagi sesama dan membawa orang-orang ke jalan yang benar. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.